Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung atau episode terakhir dari series terbaru yang berjudul Gadis Kretek. Buat kalian yang baru menonton episode ini, saya sarankan untuk menonton episode-episode sebelumnya terlebih dahulu, agar paham dengan alur ceritanya. Saya sudah menyertakan link di deskripsi video ini. Sebelum lanjut, saya mau ingatkan lagi, kalau film ini terdiri dari dua plot atau alur, yaitu alur mundur dan alur maju. Jadi saya harap kalian bisa mengerti dengan alur ceritanya. Jadi, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Episode terakhir diawali dengan memperlihatkan Arum yang saat itu terlihat sedih setelah mengetahui fakta sebenarnya, di mana ia adalah anak dari Dasyah selama ini. Lalu kemudian datang Lebas yang mengetahui hal itu juga, dan ia pun menghibur Arum. Arum kemudian masuk ke kamar Ruqayyah. Mereka pun kemudian menangis terharu setelah kebenaran tersebut telah terungkap. Ruqayyah pun hanya bisa meminta maaf kepada Arum karena menyembunyikan hal itu semua darinya. Sin kemudian berpindah ke kediaman Suraja Tua atau Ayah Lebas, di mana ia yang sedang kejang-kejang sambil mengigau. Ia pun menyebut-nyebut nama Zheng Yah sembari meminta maaf. Ia meminta maaf dan berkata, kalau dulu Pak Jagatlah yang memasukkan nama Pak Idros ke dalam daftar pencarian anggota Partai Merah. Lalu Sin kemudian berpindah di tahun 1973 di Kudus. Saat itu, keluarga Suraja sudah lengkap, di mana Purwanti yang telah melahirkan Tegar dan juga Karim. Mereka saat itu tengah bersiap-siap untuk kepindahan mereka ke Jakarta, karena kretek mereka yang semakin berkembang pesat. Purwanti pun menyuruh Suraja berkemas-kemas, karena ia terlihat masih sibuk bekerja. Lalu di sini, Suraja membuka lacinya dan menemukan sebuah kotak. Saat membukanya, ternyata itu merupakan kenang-kenangannya bersama Dasyah, seperti foto-foto bersama para karyawan pabrik kretek Merdeka dan undangan pernikahannya yang masih ia simpan dengan baik. Ia kemudian menulis surat pengakuan kepada Dasyah sebagai sebuah bukti. Lalu kemudian diperlihatkan Suraja yang menemui Seno Aji. Ia pun menitipkan sebuah bingkisan ke Dasyah sebelum ia pergi dari kota itu. Namun di sini kita belum tahu isi bingkisan itu. Seno Aji kemudian menyalahkan Suraja atas kematian Pak Idros. Ia kemudian mengatakan, kalau sebenarnya namanya tidak ada dalam daftar pencarian, karena Pak Jagat sengaja melindunginya. Pak Jagat sengaja melindunginya dan memasukkan nama Pak Idros ke dalam daftar. Hal itu karena ia ingin menjebak Suraja, di mana mau tidak mau, ia harus menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Pak Jagat. Mendengar hal itu, Suraja pun tampak tidak percaya, dan ia sendiri baru mengetahui hal itu juga. Seno Aji juga menuduh Suraja kalau ia menikahi Purwanti hanya untuk menguatkan posisinya saja di keluarga Pak Jagat, dan semata-mata karena mengincar harta saja. Suraja kemudian memberikan bingkisan itu dan pulang untuk menemui Pak Jagat. Ia kemudian menemui Pak Jagat di ruangannya dan menyalahkan kematian Pak Idros karena ulahnya. Namun Pak Jagat sepenuhnya tidak mengakui kalau itu 100% salahnya. Ia juga menyalahkan Suraja. Hal itu karena kedekatan Suraja bersama dengan Partai Merah, yang justru memberi Pak Jagat kesempatan untuk memanfaatkan peluang itu. Pak Jagat pun mengancam Suraja. Ia mengatakan, kalau Suraja masih mengutak-atik masa lalunya, maka keluarga Pak Idros yang tersisalah yang akan menanggung akibatnya. Mendengar hal itu, Suraja pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sisi lain, saya sendiri kagum dengan kata-kata Pak Jagat yang berbunyi, sukses haruslah butuh pengorbanan. Yah, walaupun tindakannya aja yang tidak layak untuk diikuti dengan mengorbankan orang lain. Suraja Tua yang mengingat hal itu pun hanya bisa menangis dan menyalahkan dirinya saja. Lalu Sin kemudian berpindah di rumah Arum. Di sini Ruqayyah menatap Lebas yang sedang tertidur dan mengira kalau itu adalah pacarnya Arum. Ia juga bingung
kenapa Lebas membawakannya permen jahe. Seolah-olah ia tahu kalau makanan tersebut adalah makanan kesukaannya. Ia pun melihat-lihat wajahnya Lebas dan mengatakan kalau wajahnya mirip dengan seseorang. Singkat cerita, mereka bertiga pun makan bareng. Di sini Lebas mengatakan kepada Rukayah kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Zhengyah. Namun sebelum itu, Rukayah pun ingin buka suara dan menceritakan riwayat kakaknya itu. Sin kemudian beralih ke Rukayah muda, di mana saat itu ia melihat foto ibu Rumaisa atau ibunya yang sudah meninggal dunia. Dan kini, Rukayah dan Dasyah pun tinggal berdua, dan hanya bisa mengandalkan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Di sini, Dasyah sampai detik itu pun tidak bisa melupakan Suraja dan terus memikirkannya. Sebagai seorang saudari, Rukayah yang menyadari hal itu, menasehati Dasyah untuk bisa memulai membuka hatinya untuk orang lain. Lalu kemudian terlihat Seno Aji yang tiba dari sebuah pasar dan membawa sebuah belanjaan. Dasyah pun berbincang-bincang kepada Seno Aji dan berterima kasih kepadanya karena selama ini sudah baik dengan keluarganya. Ia juga merasa tidak enak kalau ia sering dibantu secara cuma-cuma tanpa bisa membantu apa-apa untuk Seno Aji. Mendengar hal itu, Seno kemudian memiliki sebuah ide. Ia mengajak Dasyah untuk bekerja di pabrik ayahnya, yaitu pabrik kretek Bukit Kelapa, untuk dipercaya meracik saus. Namun Dasyah sempat menolak karena trauma dengan masa lalunya. Selain itu, ia beranggapan kalau akan sangat berisiko sebuah pabrik untuk mempekerjakan orang seperti dirinya. Namun Seno Aji tetap menyarankannya dengan cara ia menjadikan Dasyah sebagai peracik rahasia di pabrik ayahnya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi orang yang berusaha menjiplak racikannya itu. Sementara itu, Rukayah menemukan bingkisan titipan Suraja di belanjaan Seno Aji. Namun di sini, Seno Aji tidak memberikannya dan mengklaim kalau itu adalah miliknya. Lalu di keesokan harinya, Seno Aji datang kembali dengan membawa fotografer temannya bernama Eko. Mereka pun kemudian bekerja sama untuk mengubah sebuah ruangan menjadi ruang saus kretek, di mana bahan dan alat-alat semuanya disediakan oleh Seno Aji. Singkat cerita, ruangan itu telah jadi dan Dasyah pun mulai bekerja tanpa kenal waktu. Ia terus mencoba membuat saus-saus racikan baru. Tapi menurutnya selalu gagal dan tidak ada senikmat dengan kretek gadis. Lalu diperlihatkan Dasyah yang ketiduran akibat kelelahan bekerja. Seno Aji yang melihat itu merasa perhatian ke Dasyah dan kemudian menyelimutinya. Namun di sini tidak sengaja Dasyah terbangun dan menyadari hal itu. Seno Aji kemudian mencoba salah satu racikan dari Dasyah. Ternyata yang dicoba itu adalah varian gadis kretek, dan tanpa disangka Dasyah masih bisa membuatnya. Lalu kemudian, di sini Seno Aji mempersunting Dasyah untuk menjadikannya istri dan mencoba membuatnya untuk melupakan masa lalunya. Dan di sini, Dasyah pun menerima cinta dari Seno Aji. Singkat cerita, pernikahan keduanya pun diadakan dengan diam-diam dan hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat mereka saja. Hal itu karena Seno Aji yang seorang aparat tidak mungkin bisa menikah dengan anak dari orang yang namanya masuk ke dalam daftar anggota Partai Merah. Pernikahan itu pun membuat Dasyah mulai bisa tersenyum dan sedikit demi sedikit bisa melupakan masa lalunya. Lalu pada suatu hari, Seno Aji ditugaskan ke Irian untuk mengamankan pemberontakan di sana. Singkat cerita, beberapa bulan setelah kepergiannya, rekan militer Seno Aji mendatangi Dasyah di rumahnya. Di sini mereka membawakan barang-barang milik Seno Aji, karena Seno Aji yang telah gugur di medan perang. Mereka berdua pun syok mendengar kabar itu, apalagi usia pernikahan Dasyah dan Seno Aji yang baru beberapa bulan. Beberapa hari kemudian, Dasyah pun menyadari kalau dirinya sedang mengandung saat itu. Singkat cerita, Dasyah pun melahirkan seorang bayi yang bernama
lengkap arum cengkeh. Kelahiran Arum itu pun telah membuat Dasyah bisa tersenyum kembali. Rukayah tua yang menceritakan itu semua pun membuat Arum menangis terharu. Ia kemudian menyadari kalau wajah Lebas mirip dengan seseorang, yaitu teman masa kecilnya, Purwanti. Ia kemudian memberitahu mereka berdua kalau selama ini Dasyah atau Jengyah, orang yang mereka cari, telah meninggal dunia. Lalu pada scene berikutnya, memperlihatkan Lebas dan Arum ke rumah Pak Eko. Fotografer sebelumnya, teman dari Seno Aji. Di dalam rumah Pak Eko, terlihat banyak koleksi-koleksi antik. Bahkan bungkus kretek Merdeka pun ada juga. Arum pun kemudian memberikan foto ke Pak Eko, yang memperlihatkan Dasyah dan dirinya saat itu. Lalu ia pun mulai menceritakan kesaksian hidupnya bersama dengan Dasyah saat itu. Scene kemudian berpindah, di mana Pak Eko yang saat itu hanya menjadi seorang fotografer saja, merangkak diangkat menjadi asisten Dasyah. Setelah kematian Seno Aji, ternyata Pak Tira juga menghentikan Dasyah sebagai peracik di pabrik kreteknya. Dasyah pun meyakinkan Pak Eko untuk membuat usaha kretek sendiri. Ia pun mengajarkan Pak Eko meracik saus, sampai Pak Eko yang saat ini bisa membuat industri rumahan juga. Industri rumahnya itu menghasilkan kretek bernama kretek kembang setaman. Lalu Pak Eko membawa mereka, memperlihatkan karyawan-karyawan mereka, di mana ia memproduksi kalau ada yang sedang memesan dan sebatas mencukupi kebutuhan hidup saja. Ia pun menceritakan kalau seharusnya Dasyah dan Pak Eko bisa rekanan kretek kembang setaman. Namun Dasyah saat itu menolak karena trauma masa lalunya dan lebih baik tidak menjadi bagian dari usaha itu. Ia pun kemudian memperlihatkan buku resep racikan Dasyah yang didiktekan langsung untuk dirinya. Ia pun mengatakan, kalau kretek kembang setaman itu sama racikannya dengan kretek gadis. Arum yang mendengar itu menyempatkan dirinya untuk mencoba kretek itu, walaupun sebenarnya kita tahu kalau ia sangat membenci rokok, terlebih lagi ia adalah seorang dokter. Arum yang mencobanya pun hanya bisa menangis terharu dan sebatas mengobati rasa rindunya kepada sang ibu. Lalu kemudian diperlihatkan Suraja tua yang meminta maaf kepada istrinya Purwanti. Hal itu karena ia yang sering mengingat masa lalunya. Namun Purwanti dapat bersikap dewasa dan memahami itu semua. Di sisi lain, Lebas pun pamit kepada Arum setelah sudah mengetahui semuanya, di mana orang yang ia cari telah meninggal dunia. Singkat cerita, Lebas pun tiba di Jakarta. Lebas kemudian memberikan satu linting kretek kembang setaman ke Karim. Karim yang mencobanya pada awalnya mengira kalau yang ia hisap itu adalah kretek DR. Namun, Lebas mengatakan kalau itu merupakan kretek racikan ayahnya bersama Jengyah, dan dulu namanya adalah kretek gadis. Ia juga mengatakan kalau kretek tersebut tercipta lebih dulu daripada kretek DR. Mendengar pernyataan dari Lebas, Tegar pun seketika panik. Ia takut kalau hal itu sampai bocor ke publik. Ia kemudian menyuruh Lebas untuk menceritakan kejadian itu ke pengacara mereka dan mengurus semuanya. Namun, Lebas menolak karena usaha kretek DR ayahnya itu adalah jiplakan dan itu menurutnya adalah sesuatu yang salah. Di sisi lain, ia harus berbeda pendapat dengan Tegar, di mana Tegar hanya takut kalau fakta itu terungkap, tidak ada lagi investor yang mau memberikan modal ke perusahaan mereka. Mereka berdua pun berdebat hebat, dan di sini Karim harus menengahi mereka berdua. Ia pun berpihak ke Lebas, di mana ia mengatakan kalau harus mendahulukan kepentingan Jengyah dan keluarganya. Dan tanpa diduga, ibu mereka yang mendengar hal itu pun setuju. Ia berpendapat kalau sudah seharusnya mereka memperbaiki kesalahan eyang mereka, atau Pak Jagat. Purwanti tua pun menyesal, karena selama ini ia hanya tutup mata saja, dan sekarang keluarga mereka yang harus menanggung akibatnya. Ia kemudian menyuruh Lebas untuk menemui ayahnya di kamar, karena sang ayah ingin menceritakan sesuatu kepadanya. Setelah itu, Lebas yang menemui ayahnya mengatakan kalau ia sudah mengetahui semua tentang ayahnya dan juga Jengyah, seperti saat Jengyah menghadiri pernikahan orang tuanya. Dan itu merupakan terakhir kali Suraja dan Dasyah bertemu.
Namun, di sini ayahnya mengatakan kalau sebetulnya ia masih bertemu dengan Zheng Ya sekali lagi. Di tahun 1975, saat itu, perjalanan kereta dari Jakarta ke Kudus harus berhenti sejenak di kota M untuk menurunkan sebagian penumpangnya. Terlihat saat itu, Suraja dan Purwanti beserta anak-anaknya yang masih kecil berada di dalam kereta itu. Suraja kemudian tidak sengaja melihat Dasia yang sedang berjalan di luar stasiun. Ia pun kemudian keluar kereta untuk menjumpai Dasia dan berniat untuk menjelaskan semua kebenarannya. Di sini, ia meminta Dasia untuk mendengarkan semua penjelasannya itu. Namun tampaknya Dasia sudah terlanjur kecewa kepada Suraja dan ia pun kemudian memukulinya. Di sini Suraja pun kemudian membawa Dasia ke sebuah ruangan dan berusaha meyakinkannya. Ia kemudian meminta maaf kepada Dasia dan memberitahu kalau sebenarnya Pak Idros dijebak oleh Pak Jagat, di mana ia memasukkan namanya ke daftar buronan. Hal itu karena Pak Jagat yang merasa iri kepada kesuksesan Pak Idros. Kebenaran itu sebetulnya sudah ditulis di sebuah surat dan dulu pernah dititipkan di Seno Aji untuk dirinya. Namun sampai sekarang, ternyata ia masih belum membuka bingkisan itu. Mereka pun kemudian berbaikan setelah melalui masa-masa kesalahpahaman itu. Dan di sini mereka berdua pun. Suraja pun mengajak Dasia untuk memulai semuanya dari awal lagi. Dan ia akan memilih Dasia sebagai pendamping hidupnya. Ia pun mengajak Dasia untuk menemuinya di stasiun yang sama minggu depan. Dan Suraja pun kemudian pergi dari tempat itu. Singkat cerita, di minggu berikutnya, Suraja pun ke stasiun itu lagi. Ia datang dan bersiap memulai hidup baru bersama Dasia. Namun Dasia yang ditunggunya saat itu tidak pernah datang. Bahkan Suraja rela menunggu sampai malam hari, namun Dasia tidak pernah datang saat itu. Lalu pada saat Pak Jagat telah meninggal dunia, Suraja menyadari kalau ia terlalu sibuk mencari keberadaan Dasia sampai lupa untuk memperbaiki semuanya. Ia pun mencari para pekerja Pak Idros dan memastikan mereka dan keluarganya hidup layak. Lalu di tahun 1980 di Jakarta, Suraja mengganti logo Kretek Jagat Raja menjadi inisial DR saja, di mana orang-orang berpikir kalau itu merupakan kata Jagat Raja yang disingkat. Namun ternyata, arti dari DR sendiri adalah Dasyah Raja, di mana ia mendedikasikan itu semua untuk orang yang sangat dicintainya. Lalu diperlihatkan, Suraja tua yang hanya bisa menangis dan menyesali itu semuanya. Ia pun meminta maaf kepada Lebas. Lalu kemudian diperlihatkan Rukayah yang memberikan sebuah buku peninggalan Dasyah kepada Arum dan berharap bisa menjelaskan semuanya. Sin kemudian berpindah ke Lebas yang saat itu mengajak Arum ke rumah eyang, yaitu Pak Idros. Di sini ia mempertemukan ayahnya itu dengan anak dari Dasyah, yaitu Arum. Suraja tua pun meminta maaf kepada Arum atas nama dirinya dan keluarganya terhadap selama ini yang ia lakukan. Lalu kemudian Arum pun mengatakan kalau ia ingin bercerita tentang Zheng Ya. Hari di mana mereka berdua bertemu di stasiun kereta, Dasyah langsung pulang. Ia kemudian membuka kotak milik Seno Aji dan menemukan bingkisan titipan dari Suraja, di mana isi dari bingkisan itu adalah buku resep racikan milik Dasyah dan surat pengakuan milik Suraja. Dasyah pun sudah memantapkan hatinya saat itu untuk Suraja. Namun Rukayah tidak menyetujuinya dan tidak yakin kalau Suraja akan menerima Arum sebagai anaknya. Di hari sebelum ia akan menemui Suraja di stasiun, ia sempat menulis surat lagi, namun di sini keadaan Dasyah sudah terlihat down dan sakit-sakitan. Dokter mengatakan kalau hal ini disebabkan karena Dasyah yang telah dipenjara bertahun-tahun hingga melemahkan tubuhnya sehingga badannya tidak bisa melawan infeksi yang tiba-tiba menyerang. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia menitipkan Arum dan menyuruh Rukayah untuk menjaganya. Dan Dasyah pun meninggal tidak lama kemudian. Mendengar cerita Arum, Suraja tua pun menangis dan berterima kasih kepada Arum karena telah menceritakan semuanya. Ia pun meminta Arum untuk mengantarnya ke makam Dasyah. Tidak lama,
Setelah ia mengunjungi makam Dasya, Suraja tua pun menyusulnya dan telah berpulang ke Sang Pencipta. Di sini terlihat Arum dan Rukayah yang mendatangi keluarga Suraja dan mengungkapkan rasa bela sungkawa dan duka cita. Rukayah pun pada akhirnya bertemu dengan teman masa kecilnya, Purwanti. Singkat cerita, Lebas dan Arum pun bertemu di Museum Kretek. Arum saat itu sudah mengajukan cuti karena ia berniat mencari tahu tentang keluarga ayahnya juga. Dan seakan pernyataannya itu mengisyaratkan kalau series ini akan ada sequel keduanya. Kita tunggu saja, dan pada akhirnya happy ending, dan series Gadis Kretek pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah setia menemani saya dan menyemangati saya untuk merangkum series Gadis Kretek ini. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, dan dislike jika tidak menyukainya. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.